Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masih oleh Allah taala diberikan umur sehingga hari ini kita masih hidupan, saudara. Hidup. Yang kami hidupan tuh. Alhamdulillah masih hidup. Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita orang beriman. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan beriman, mati pun dalam keadaan beriman, husnul khatimah. Bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir hidup di dunia tapi paling awal masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh beliau sebagai umatnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini masih diberikan taufik hidayah sehingga bisa berkumpul membaca shalawat qasidatul burdah, kemudian membaca yasin, duduk mendengarkan ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan di hati kita sehingga senang dan suka hati kita hadir di majelis zikir, majelis shalawat, majelis ilmu sampai akhir hayat. Amin Allahumma amin. Musim libur ini kadang-kadang kita senang piknik, jalan-jalan, healing di rumah ini, healing ke pantai, healing ke gunung, healing ke villa dan macam-macam, mencari kebahagiaan. Rupa-rupanya di Banjar tidak ada kebahagiaan. Akhirnya pulang ke Bali, Lombok, mencari kebahagiaan. Nah, mudah-mudahan kita bahagia di majelis taklim, di majelis ilmu. Karena di dunia ini ujar Nabi itu tidak ada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang selama-lamanya, yang pada susah saudara. Cuman wajar kita kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih, itu pasti. Seperti hari kadang panas, kadang hujan. Kalau panas terus, kebakaran kita. Jangankan rumput, rambut pian kita apa. Kalau hujan terus, banjir, tinggalan. Ada sedih, ada duka, kadang bahagia, kadang bersedih, itu wajar. Tapi dunia ini ujar Nabi darul bala wal imtihan, tempatnya bala, tempatnya musibah. Jadi tidak mungkin orang merasa nyaman terus-terusan di dunia ini. Sedangkan tempat yang abadi, kekal bahagianya adalah di akhirat, di dalam surga. Disitulah kebahagiaan yang kekal abadi. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Cuman sudah ada taman-taman surganya di dunia. Nah, itulah majelis ilmu. Ujar Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Bila kamu melewati taman surga, maka singgahlah, mampir ke situ. Sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah?" Apa taman surga di dunia ini wahai Rasulullah? Ujar Nabi, "Majalisul ilmi," majelis ta'lim, "majalisul dzikri," majelis zikir. Nah, itu taman surga. Jadi kita bisa hendak bahagia di dunia, hadir ke majelis ta'lim, majelis zikir, tenang hati, nyaman batin, bahkan sampai teruring, kada ingat lagi hutang. Itu majelis ta'lim. Itulah taman surga dan kita merasa bahagia di situ. Mudah-mudahan ada di hati kita rasa bahagia, rasa tenang, rasa syukur di majelis ta'lim. Itu tanda kita ada ciri ahli surga. Karena inilah taman surganya. Kalau piknik mubah boleh, kadang-kadang sekali-sekali. Kada juga tiap hari, healing terus tiap hari. Mall tiap hari, bangkrut lagi. Ke pantai tiap hari,
Untung awak. Kadang-kadang boleh kita ke sana. Tapi bukan di situ letak kebahagiaan kita. Bahagia itu adanya di hati dan di pikiran kita. Kalau hati tenang, pikiran lapang, bahagia. Kadang-kadang kita melihat orang malah gitu jar, mobil 200 PC, rumah 2000 PC nyamannya belum tentu. Kita kada tahu pikirannya, kada tahu hatinya. Mungkin utangnya banyak, mungkin anaknya terlibat narkoba, tidak tahu kita. Karena bahagia letaknya di hati dan di pikiran. Setiap orang masing-masing punya hati dan pikiran. Setiap orang berhak bisa bahagia dengan kebahagiaannya masing-masing. Tergantung kita mengelola pikiran kita, mengelola hati kita. Pikiran kita lapang, berserah kepada Allah, banyak tawakal, bahagia. Hati kita kada banyak iri lawan orang, kada banyak sangkal, penyangkalan. Jangankan lawan orang, udah meletakkan sangkalnya aja, meletakkan senang muntah. Itu ada akan bahagia, karena bahagia ada di hati dan pikiran kita. Kalau hati pikiran tenang, bahagia. Nah itu nak ujar Al-Quran. Kalau kita banyak berzikir, bahagia. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir mengingat Allah, tenang hati kita. Mudah-mudahan dengan hadir di majelis ta'lim kita diberikan oleh Allah ketenangan hati, bersih nyaman pikiran, sehingga bahagia kita. Bila pikiran kita lapang, segala urusan menjadi kecil. Tapi bila pikiran kita sempit, masalahnya halus jadi kenal. Ya Allah, pusat hati kita, masalahnya halus, mulai kita sangkal luar biasa. Apalagi ini di bulan Dzulhijjah, termasuk bulan haram, bulan yang dihormati. 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang berpisah sebulan, yaitu bulan Rajab. 4 bulan haram, bulan yang dihormati, bulan yang kita dilipat gandakan pahala. Amun hawa jangan menggawi dosa, karena dosa bila kita gawi di bulan haram ini sangat-sangat dimurkai oleh Allah. Nah, jadi apa yang diperbanyak di bulan Dzulhijjah ini, terutama 10 hari awalnya. Saking besarnya 10 hari awal ini, Allah bersumpah menggunakan kata-kata 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Wal fajri, surah Al-Fajr, demi fajar, fajar hari Arafah. Walayalin ashar, dan 10 malam. Menurut ahli tafsir 10 malam itu 10 malam awal bulan Dzulhijjah. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 sampai malam hari rayanya. Allah bersumpah lawan malam 10 malam bulan Dzulhijjah. Kita hari raya hari Ahad, biar Kementerian Agama, biar pemerintah melalui Kementerian Agama. Kalau Muhammadiyah hari Sabtu tanggal 9 Juli. Cuma sama aja tanggal 10 Dzulhijjah. Belayan benerai harinya sama aja 10 Dzulhijjah aja. 9 Dzulhijjah hari Arafah, 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah, 10 Dzulhijjah hari raya. Cuma mandak 10 Dzulhijjah itu belayan. Ada nang hari Sabtu Muhammadiyah, ada pemerintah kita hari Ahad, karena hidupnya kita selalu hari Jumat. Kalau Muhammadiyah hari Kamis sudah hidup bulan Dzulhijjah. Di Arab, di Arab hari rayanya hari Sabtu. Wukufnya tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Jumat. Jadi termasuk haji akbar tahun ini karena wukufnya hari Jumat. Hajjul akbar, haji akbar. Harinya Sabtu di sana, kita hari Ahad berhenti sedikit, tidak apa-apa lah. Karena ada melihat bulan, biar menurut orang-orang nang meruqyah hilal, melihat di bulan. Ada muncul hari Kamis itu, lalu disempurnakan 30 hari bulan Dzulqa'dah semalam. Jadi bulan Dzulhijjahnya hidup hari Jumat, hari rayanya hari Ahad. Masih banyak kesempatan kita hendak beramal ibadah bulan Dzulhijjah. Yang pertama diperbanyak ketaatan kepada Allah. Apa aja yang sifatnya ketaatan kepada Allah?
kurangi berbuat dosa sama kawan. Nah, ketujuh perjalanan lawan kawan biasa menggibah, kurangilah bulan ini karena dosanya ganal dosanya. Bulan yang dihormati oleh seluruh umat, seluruh para nabi mulai zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad. 4 bulan haram ini kada bukan sama. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Seluruh para nabi sama nih. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lawan Rajab tadi. Kita harus banyak-banyak meninggalkan dosa atau maksiat. Bulan lain sama sebetulnya, cuman bulan ini lebih lagi kita. Lebih lagi meninggalkan maksiat, berusaha, kemudian banyak-banyak mengerjakan taat. Perbanyak puasa perbanyak. Terutama karena hari Tarwiyah tanggal 8. Di sini berarti hari Jumat. Nah. Kemudian hari Arafah tanggal 9. Hari Sabtu. Puasaan kita. Insyaallah berniat mulai begini puasa hari Tarwiyah, hari Arafah. Hari rayanya jangan puasa 4 hari itu jangan puasa haram. Hari Yaumul Naharnya hari raya Idul Adha tanggal 10. Hari Tasyrik 3 hari 11, 12, 13. Nah, 4 hari itu hukumnya haram puasa. Ahad, Senin, Selasa, Rabu jangan puasa, jangan kecangkalan benar. Masa ahli ibadah benar orang makan ketupat kandangan. Seorang puasa hukumnya haram, jangan puasa. Nah, jadi puasa diperbanyak. Kemudian amal kawat kita berkurban. Karena ini hari raya kurban, berkurban kita. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Menjadi hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, ganal pahalanya berkurban ini. Berkurban itu jenis binatangnya, hewannya al-an'am, binatang melata, binatang kita nyangkutnya ada payung mamalia kan, lain mamanya Nurlia, lain nang batisnya 4, batis 2 ada kawan. Kalau aku kan bisi ayam banyak, yang bos ayam, anak pekorban ayam 500 ekor. Jangan ayam, sok binatang nang batisnya 4. Kucing nyelidin. Aku dia pecinta kucing dia. Kucing yang tidak boleh dimakan. Unta, sapi, kambing, sapi sejenis dalam kerbau atau dia kebo sama juga. Nah, itu binatang yang kita boleh dikorbankan. Seabdal-abdalnya unta aman kawa atau sapi. Boleh kesan sapi itu seekor, kesan 7 orang itu sekurang-kurangnya tuh orang yang paling apik lah istilahnya sudah. Jadi seekor sapi kesan 7, nah itu sekurang-kurangnya. Tapi boleh aja bila pian mampu seekor sapi sorangan aja Haji Udin misalnya. Nyembelih sapi berkorban sorangan atas nama Haji Udin. Nah boleh. Hendak 2 ekor sapi boleh. 200 ekor boleh. Nabi di zaman Sidin berkorban nang sunnah ini, berkorban nang sunnah nih lah 100 ekor unta Sidin sorangan aja. Nah, disebutkan di kitab 100 ekor unta Nabi sorangan aja. Mi'atu ibil 100 ekor unta sorangan. Itu berkorban nang sunnahnya, berkorban nang wajib. Kayak Tuhan nang lagi ibadah haji misalnya. Kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i hajinya haji qiran, haji tamattu. Kan kita mesti haji tamattu atau haji qiran ya kalau mun haji ifrad. Haji ifrad orang situ kita kan tanggung harus sekalian lawan umrah ya. Kalau supaya kedua-duanya maka haji tamattu atau haji qiran. Diganti kaina berkorban, itu wajib korbannya. Nah, berkorban wajib berarti bila orang ibadah haji bukan kita. Atau bila pian banazar. Nah, berarti korbannya berkorban wajib. Aku bila kabul hajat, anakku jadi PNS, lakiku jadi DPR menang. Kapun kaina berkorban 2 ekor unta. Alihnya mencari unta di Banjar. Buat di pesawat lah. Nah jadi berkorbannya jadi wajib kalau dinazarkan. Karena bila berkorbannya wajib, kada boleh umpama makan dia
Nah, bila berkorbannya sunnah, boleh memakan kita. Kulu fakulu wa af'imul ba'isal faqir, ujar Al-Quran. Makanlah, boleh jadi makan korban yang sunnah itu, dan bagi-bagi lawan orang fakir miskin. Tapi kalau korbannya wajib, nah ada boleh kita umpat memakan. Bila nazar tadi, bagi aja langsung, pada boleh kita makan kita. Enggak, kalau boleh. Bila korbannya sunnah, boleh kita makan, ambil. Baruhan sekampungan. Kemudian bagi-bagi lawan orang fakir miskin. Nah, itu jadi yang dikorbankan ujar Sidin di sini adalah unta, sapi atau kambing, binatang itu. Bila unta menyembelihnya berdiri, untanya pernah berdiri. Bahasa Arabnya nahar. Kalau inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Nah, nahar itu yang disembelih berarti unta. Bahasa Arabnya nahar. Untanya berdiri aja kan dirabahakan. Bila sapi atau kambing berapa? Dirabahakan. Sembelih. Bila unta tuh ada disembelih pakai ini bawahnya aja diputus. Terus matinya. Kan bisa juga orang menyembelih. Cuma takut teorinya aja. Terus banyak mantuha-tuha di kampung sembelih. Nah, itulah yang dikorbankan. Mudah-mudahan ada di antara kita yang korban. Kemudian waktu menyembelihnya 4 hari tadi, mulai hari raya hingga sembahyang. Makanya sembahyang Idul Adha sunnahnya kita bersungsung. Jam 7 umpamanya sudah sembahyangan supaya panjang waktu menyembelih. Kalau sembahyang Idul Fitri sunnahnya bilang tadi di siang-siang lah, jam 9 kah, jam 8 kah, supaya luas panjang waktu untuk berbagi zakat fitrah. Karena yang utama imbah subuh sampai sembahyang Idul Fitri. Nah, kalau Idul Adha sungsungi sembahyangnya supaya luas panjang waktu menyembelih sampai 4 hari. Habis hari tasyrik tadi tanggal 11, 12, 13. Masih ada kesempatan biar anak berkorban tanggal 11, 12, 13 tadi. Bila asa mampu, duitnya ada, kambingnya ada, sisa duit banyak, jangan juga utang-utang. Kita jual-jual rumah bang, jangan. Enak jual rumah lah sini lah. Kenapa Bapak jual-jual rumahnya 25 buah biasa. Jual sebuah ke semukar sapi ya Allah korbankan. Jual cepat ya, tulisannya di luar kan. Hendak jual cepat, jual 2000 sebuah. Lakas kayu, tuan rumah lah. Atau beriakan, lakas juga kayu. Mudah-mudahan dengan berkah bacakan burdah rumahnya lakas payu, nyaman dilihat orang, kedinginan, dengan berkah sholawat lakas sah payu. Mudah-mudahan timbah tu nang mendiami orang bagus juga di kompleks ini dengan berkah kasidah burdah sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hikmah daripada berkorban yang terakhir nih. Berkorban itu maksudnya adalah kita menyembelih hawa nafsu kita. Nah, menyembelih yang kada baik dari dalam diri kita. Jadi ujar Al-Quran itu la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah Ta'ala kada melihati nang dikorbankan itu dagingnya kah, darahnya kah, bukan itu nang sampai kepada Allah. Tapi yang Allah lihati yang sampai kepada Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum, takwa dari diri kita nang Allah lihat. Kita mau berkorban itu nah, maksudnya Allah Ta'ala senang karena mau taat kepada Allah, mau takwa kepada Allah, maasi dengan perintah Allah, kemudian menyembelih keinginan kita, nafsu dunia kita, kecintaan kepada dunia. Nah, itu yang diinginkan dari ibadah korban itu. Kita kan sayang duit ya Allah, kambingnya 22.500.000, sapi di atas 20 juta, ya Allah sayang korban nih lawan duit. Tapi mau kita berkorban karena taat kepada Allah, menjunjung tinggi perintah Allah. Itu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya kita menyembelih nafsu duniawi yang buruk dari diri kita. Nah, itu hakikatnya. Bila biar berkorban, insya Allah habis itu nyaman menundukkan hawa nafsu. Nah, asalnya bakhil, apik, pelit, tiba berkorban, insya Allah jadi pemurah. Karena kita menyembelih hawa nafsu, hakikatnya itu.
Cuma kita berkorbannya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hendak supaya disambati orang, jasinin itu banyak mana pengorban sampai laki dikorbankan juga. Jangan ya, karena kalau kita sudah ada niat berkorban, masih panjang waktu kita untuk membersih-bersihi hati kita. Rasa riya itu pasti muncul ada, ujub itu pasti muncul ada karena kita diisi hati. Kecuali biar nggak ada lagi diisi hati, mati. Nah, mesti ada muncul, cuma perlahan-lahan kita hilangi. Ya, kalau bila tiap muncul kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Ujar guru urut Bahari, riya itu kayak kita pakai baju hanyar. Awal-awal pakai sehimung, berjalan masa lain. Ya Allah, pakai beranggang hanyar, jam tangan hanyar, berjalan singgang saudara. Nah, tahun awal-awal ya Allah, mobil hanyar, asal, woi, menakur orang ya Allah. Itu awal-awal aja, sudah buruk, tapi ya kalau baju sudah buruk, mana ya? Nah, jadi harus akan aja sambil pegangan kita membersihkan hati. Nah, itu tujuan daripada ibadah korban, supaya kita taat kepada Allah dan menyembelih nafsu yang buruk dari dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa berkorban di tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين يا رب.